saya silakan untuk memimpin doa dulu ya. Ya Pak. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih kepada Mbak Rosa yang telah memimpin doa pada kali ini. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada pertemuan kedua mata pelajaran ekonomi pada pagi hari ini juga ya. Untuk presensinya dimulai dari Mbak Sofiatul, Hadir Pak. Mbak Rindi, Hadir Pak. Mbak Rahma, Hadir Pak. Mbak Vidya, Hadir Pak. Mbak Triatmiasih, Hadir Pak. Mbak Tia Wahyu, Hadir Pak. Mbak Nusa Zulfa. Hadir Pak. Oke, berarti pada pertemuan kedua ini semua hadir ya. Iya Pak. Oke. Sebelum saya memulai pembelajaran pada pertemuan kedua ini, saya akan menanya beberapa hal kepada kalian. Kalian masih semangat kan untuk pembelajaran ekonomi pada hari ini? Oke. Setelah kita mempelajari tentang pengantar akuntansi di pertemuan sebelumnya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengkreditan dan pendebitan siklus akuntansi serta pencatatan jurnal umum dan buku besar. Oke, selain itu kalian juga harus tahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada dua yang inti ya. Yang pertama yaitu kalian dapat menganalisis penggolongan akun baik antara akun harta, aktiva, beban, modal dan lainnya. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yakni kalian dapat menyusun tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, yakni yang aku sebutin tadi ada jurnal umum dan buku besar. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Bapak akan menayangkan video YouTube yang akan kalian tonton. Ada 2 video ya. Tolong untuk disimak baik-baik. Untuk videonya, oke, ini Bapak ada video yang pertama yaitu tentang penggolongan akun di akuntansi. Tapi sebelum kalian nonton video ini, Bapak harap kalian perhatikan baik-baik serta jika ada yang kalian belum pahami atau yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian catat di HP kalian masing-masing. Silahkan dibuka aplikasi Notes, terus dicatat apa aja yang penting dan apa aja yang kalian belum pahami atau yang ingin kalian tanyakan. Untuk videonya Bapak mulai ya. Oke, kalian udah lihat kan dari video yang pertama yaitu penggolongan akun di akuntansi. Ada beberapa macam, salah satunya ada harta, beban, modal dan sebagainya. Untuk yang kalian belum paham tadi kan dicatat. Selanjutnya untuk video yang kedua sama kayak video yang tadi, kalian juga harus catat hal-hal yang penting dan apa yang kalian belum pahami atau yang ingin kalian tanyakan. Untuk video yang kedua ini mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa, terutama pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum dan buku besar. Silahkan dilihat videonya baik-baik mengenai siklus akuntansi di perusahaan jasa. Oke, baik, kalian sudah melihat ya dari 2 video YouTube
yang sudah Bapak tayangkan mengenai penggolongan akun dan pencatatan akun di akuntansi. Setelah itu Bapak ingin tanya nih ke kalian, kalian udah paham belum ya apa aja yang dibahas di video tadi? Sudah Pak. Belum Pak. Oh, ini ada yang udah, ada yang belum. Jadi setelah ini Bapak minta untuk kalian semua mencatat apa saja yang belum kalian pahami, dan bagi yang sudah mencatat apa saja yang akan kalian ingin ketahui di pertemuan pada pagi hari ini. Setelah itu kalian juga dapat mencari di sumber-sumber lain mengenai penggolongan akun dan catatan siklus akuntansi, dan kalian catat juga apa saja yang ingin kalian pahami pada pertemuan kali ini. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, setelah kalian mencatat, Bapak juga akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, yang mana yang ingin kalian tanyakan itu akan didiskusikan di kelompok yang akan bagi kali ini. Agar adil dan rata, kelompoknya Bapak bagi ya. Di kelompok pertama ada Mbak Rahma dan Mbak Trianiasi. Kelompok kedua ada Mbak Widya, Mbak Sofi, dan Mbak Rindi. Dan kelompok yang ketiga ada Mbak Rosa dan Mbak Tia. Baik, setelah Bapak bagi tadi, silahkan kalian berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing dan mendiskusikan apa yang Bapak perintahkan tadi. Silakan. Baik, kalian udah gabung kan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini, Bapak minta kalian menjadikan satu pertanyaan-pertanyaan yang kalian bercatat tadi. Jadi satu. Setelah ini Bapak juga akan share suatu kasus tentang transaksi di perusahaan jasa yang nantinya akan kalian selesaikan juga untuk diketahui atau dibuat dalam umum dan buku besarnya. Untuk mempermudahkan kalian berdiskusi, silakan salah satu dari kalian untuk membuat spreadsheet. Jadinya kalian bisa mengerjakan buku besar dan jurnal umum itu pada website tersebut. Jadi silakan kalian diskusi. Untuk kasusnya Bapak akan share di WhatsApp group kalian. Oke, saat kalian mengerjakan jurnal umum dan buku besar, jangan lupa ya lihat itu bagaimana tabel bentuk tabelnya, bagaimana pengelompokan akunnya, apakah masuk ke debit atau kredit, tolong diperhatikan dengan baik agar kalian tidak salah dalam pekerjaan kasus yang Bapak berikan. Untuk kasusnya sudah Bapak share bersama kalian dan kerjakan di spreadsheet yang kalian buat sendiri. Untuk waktu pengerjaannya, Bapak kasih waktu selama setengah jam atau 30 menit. Setelah itu, Bapak minta dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan apa hasil diskusi kelompok kalian hari ini. Oke, kalian kan sedang diskusi. Jika kalian bingung jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat tadi atau mengerjakan kasus yang Bapak bikin, silakan dibuka bukunya atau bisa mencari di Google dengan Google Sites yang sudah Bapak berikan dengan link yang sudah Bapak share juga di grup WhatsApp kalian. Di situ ada beberapa materi untuk mempermudah kalian untuk mengerjakan soalnya. Jangan lupa semua anggota kelompok mengerjakan di spreadsheet yang sudah kalian buat tadi ya. Oke, untuk kasusnya sudah Bapak share di WhatsApp grup kalian, kelas kalian. Di situ ada 10 hari transaksi, tetapi kasusnya ada 12 kasus. Ada dari menginvestasikan modal, ada dari beli supply, ada diterima pendapatan, dan beberapa transaksi lainnya. Dimohon untuk diperhatikan dengan seksama, jangan sampai salah memasukkan kredit atau debitnya pada jurnal umum dan buku besar.
Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9.00. Berarti sudah 30 menit berlalu. Waktu kalian diskusi, Bapak minta secara acak salah satu dari kelompok kalian presentasi menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan. Untuk yang presentasi ke depan adalah kelompoknya Mbak Tia dan Rosa. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rosa Jiva Ashari dan teman saya Tia Wahyu Fitri. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagian jurnal umum dan Tia, saya bagian buku besar. Baik teman-teman semuanya, berikut hasil kerja kelompok 3 bisa dilihat ya. Nah, jadi kasus yang telah diberikan Bapak tadi yaitu Kriyanto membuka usaha kantor akuntan dengan nama Kriyanto Akuntan. Transaksi-transaksi selama bulan Maret adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 2 Maret, Kriyanto menginvestasikan sebagai modal pertama yaitu di jurnal umum dituliskan di akun kas yang ditulis di kolom debit yaitu sebesar 1.750.000. Berikutnya ada peralatan kantor dituliskan di kolom debit sebesar 1.500.000. Pada gedung kantor dituliskan di kolom debit juga yaitu 4.250.000. Selanjutnya ada modal arus dituliskan di kolom kredit sebesar 7.500.000. Berikutnya ada di tanggal 5 Maret. Nah, itu ada suplai kantor dituliskan di kolom debit sebesar 200.000. Selanjutnya ada kas dituliskan di kolom kredit sebesar 200.000. Baik, selanjutnya setelah tadi dicatat di jurnal umum, selanjutnya kita posting ke buku besar. Yang pertama yaitu ada akun kas, ada tanggal 2 Maret, terdapat investasi awal atau setoran modal yang berada di posisi debit sebesar 1.750.000. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret itu ada pembelian suplai kantor sebesar 200.000 di posisi kredit. Selanjutnya tanggal 8 Maret pendapatan jasa berada di posisi debit sebesar 1.450.000. Selanjutnya tanggal 10 Maret itu ada beban gaji sebesar 30.000 di posisi kredit. Selanjutnya untuk pendapatan jasa pada tanggal 15 Maret itu berada di posisi debit sebesar 600.000. Selanjutnya untuk tanggal 27 Maret yaitu beban kebersihan sebesar 15.000 di posisi kredit. Selanjutnya untuk pendapatan jasa pada tanggal 28 Maret itu sebesar 500.000 di posisi debit. Selanjutnya untuk akun suplai kantor itu ada dua. Yang pertama pada tanggal 5 Maret itu dibeli suplai kantor secara tunai yaitu sebesar 200.000 berada di posisi debit. Selanjutnya tanggal 25 Maret yaitu dibeli suplai kantor secara kredit dengan sebesar 300.000 di posisi debit. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Rosa dan Mbak Tia telah presentasi. Kita semua beri tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi untuk jawaban dari Mbak Rosa sama Mbak Tia tadi sudah benar, tapi ada sedikit kesalahan yang mereka belum presentasikan yang akan kita bahas bersama. Oke, jadi Bapak minta kalian semua untuk mengirimkan hasil spreadsheet kalian ke grup kelas yang nantinya kita akan bahas bersama-sama apa saja yang salah, apa saja yang kurang, mana yang benar dan mana yang salah. Oke, jadi setelah Bapak lihat hasil kerja dari ketiga kelompok sebagian besar sudah benar, tetapi ada sedikit kekeliruan yang mungkin kalian bisa benahi untuk penyatatan pada transaksi-transaksi setelahnya. Jadi yang pertama tadi pada
belum ditulis saldonya ya. Jadi setelah kalian catat nih, misal pada kas ya untuk pada tanggal 2 tadi kan di debit, saldonya berarti di debit juga. Setelah itu pada tanggal 5 kan ada pendapatan suplai kantor, itu di kredit, seharusnya di saldonya dikurangi dari debit. Tadi pada kelompok yang prestasi belum disebutkan hal tersebut, tapi untuk kelompoknya Rigi sama Mbak Sofi sudah benar. Terus untuk jurnal umum pada kelompoknya Mbak Rahma tadi pada tanggal 25 itu ada kesalahan. Yang benar itu seharusnya suplai kantor itu di debit bukan di kredit, dan hutang usaha itu di kredit bukan di debit. Jadinya kebalik. Itu untuk kedepannya mohon untuk dipahami lagi dan diperbaiki untuk kedepannya. Setelah ini ada satu hal lagi yang akan Bapak kasih atau Bapak lakukan pada pertemuan kali ini, yakni ada kuis dadakan. Ya, Bapak dong, ini sesekali ada kuis dadakan. Jadi ya kuis ini beda dengan kayak kuis pertemuan sebelumnya atau mata pelajaran yang lain. Jadinya Bapak akan share link di WhatsApp grup kalian. Kalian buka nanti di Chrome atau Google atau apapun itu, namanya di Quizzes. Untuk soalnya itu dari Bapak, bisa nanti Bapak bacakan dan kalian juga bisa lihat juga soalnya di HP kalian masing-masing. Ini pekerjaannya tidak kelompok lagi, tetapi sudah individu. Dan hasilnya nanti juga bisa langsung kalian lihat pada hasil skor akhir. Untuk linknya Bapak kirim. Oke, untuk link kuisnya udah Bapak kirim, silahkan dibuka. Di situ ada sekitar 10 pertanyaan. Ada bagaimana pengelolaan akun, bagaimana pencatatan transaksi. Terus ini bertujuan agar Bapak tahu kalian udah paham belum ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar. Waktunya cuma 10 menit mulai dari sekarang. Oke, baik, waktu pengerjaan sudah habis. Silahkan HP-nya untuk ditaruh dan mendengarkan kesimpulan dari Bapak. Oke, pertemuan hari ini diakhiri dengan kuis yang Bapak berikan tadi. Setelah ini Bapak minta untuk kalian lebih memahami pertemuan kali ini mengenai penggolongan akun dan pencatatan akun salah pencatatan. Oke, jadi pertemuan kali ini diakhiri dengan kuis yang Bapak berikan tadi mengenai penggolongan akun dan pencatatan siklus akuntansi di perusahaan jasa. Untuk kesimpulannya pada pertemuan kali ini, Bapak harap kalian bisa mengetahui 5 akun besar, yakni ada akun real dan akun nominal pada akuntansi. Selain itu, bagaimana peletakan debit kredit, yakni posisi debit itu terjadi ketika harta dan beban itu bertambah, sedangkan untuk yang lainnya juga bertambah ternyata di kredit. Selain itu, pada jurnal umum itu ditulis setiap transaksi, jangan lupa ditulis tanggal, bulan, serta posisi debit kreditnya. Jangan lupa juga pada posisi debit dan kredit itu harus seimbang, karena di bagian akhir nanti atau di bagian bawah akan ditulis total. Setelah itu yang menjadi poin lagi pada buku besar yaitu penulisan kolom saldo yang bisa kalian tuliskan pada debit kreditnya bisa dikurangi atau ditambahkan, itu juga harus diperhatikan. Saya kira pertemuan pada pagi hari ini Bapak cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat belajar untuk pertemuan selanjutnya.